Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar linier kali ini, kita akan membahas tentang fungsi determinan. Pada bagian 1, kita akan membahas tentang definisi dari fungsi determinan, beberapa sifat dan teorema terkait dengan determinan sebuah matriks, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari determinan dari suatu matriks yang memiliki ukuran besar dengan menggunakan metode reduksi baris. Sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Kita awali pembahasan kita dengan mengkaji terlebih dahulu istilah inversi yang nanti akan muncul di dalam permutasi bilangan-bilangan integer. Sebelumnya saya tanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah paham dengan istilah bilangan integer? Jadi bilangan integer itu adalah bilangan-bilangan bulat positif ya teman-teman. Bilangan bulat yang kita mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan bilangan-bilangan integer. Kalau misalkan kita punya sekumpulan bilangan integer, ya misalkan saya punya 1, 2, 3, dari 3 bilangan ini kita bisa menyusun permutasinya. Jadi saya boleh menyusunnya menjadi 1, 2, 3, 3, 2, 1, kemudian 1, 3, 2, dan seterusnya. Nah, istilah inversi ini muncul di dalam permutasi ketika ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Itu yang dinamakan dengan inversi atau pembalikan. Suatu permutasi itu dikatakan sebagai permutasi genap jika total dari inversinya di dalam permutasinya itu sejumlah genap. Sebaliknya, misalkan total dari inversi yang ada di dalam permutasi tersebut ganjil, maka kita sebut permutasinya sebagai permutasi ganjil. Silakan teman-teman lihat contoh pada baris yang pertama. Saya punya permutasi 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini saya ingin menghitung berapa sih total dari inversinya, kemudian apa jenis permutasinya. Permutasinya genap atau ganjil. Pertama saya tinjau dulu dari angka 1 ya. Sebelum angka 1, apakah ada angka yang lebih besar dari 1? Jawabannya tidak ada ya, karena 1 di sini letaknya di paling kiri. Sehingga tidak ada bilangan yang lebih besar dari 1 yang mendahului 1. Sehingga inversi dari 1 di sini adalah 0. Berikutnya kita tinjau angka 2. Apakah angka 2 ini didahului oleh bilangan yang lebih besar daripada 2? Jawabannya tidak. Dalam kasus ini 2 didahului oleh 1, sedangkan 1 adalah bilangan yang lebih kecil daripada 2. Sehingga dalam hal ini pun 2 total inversinya adalah 0. Berikutnya kita ke 3. Pertanyaannya apakah 3 didahului oleh angka yang lebih besar daripada 3? Jawabannya tidak. Dalam kasus ini 3 didahului oleh 1 dan 2, di mana 1 dan 2 ini statusnya adalah lebih kecil daripada 3. Berarti inversi untuk 3 juga 0. Selanjutnya kita beralih ke 4. Pertanyaannya, apakah 4 didahului oleh bilangan yang lebih besar daripada 4? Jawabannya tidak. 4 dalam hal ini didahului oleh 1, 2, 3, di mana ketiga-tiganya ini statusnya adalah lebih kecil daripada 4. Sehingga inversi untuk 4 itu juga 0. Kalau misalkan kita total ya dari inversi 1, 2, 3, dan 4, maka akan diperoleh total inversinya sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya permutasi di baris pertama ini berjenis permutasi genap. Kita lanjutkan ke contoh di baris yang kedua. Di situ saya punya permutasi 3, 2, 1, 4. Silakan teman-teman lihat di situ ya. 3 posisinya ada di sebelah kiri, berarti dia tidak ada yang mendahului ya. Berarti total inversinya kita anggap dia sebagai 0. Berikutnya kita tinjau 2. 2 di sini, apakah dia didahului oleh bilangan yang lebih besar daripada 2? Jawabannya iya. Karena di situ sebelum 2 ada 3, dan 3 ini lebih besar daripada 2. Sehingga inversi untuk 2 adalah 1. Bisa dipahami ya?
Berikutnya kita beralih ke angka 1. Pertanyaannya, apakah angka 1 didahului oleh bilangan yang lebih besar daripada 1? Jawabannya iya. Angka 1 di situ didahului oleh 3 dan 2, yang mana 3 dan 2 ini statusnya adalah lebih besar daripada 1. Sehingga inversi dari 1 dalam hal ini adalah 2. Karena total bilangan yang lebih besar daripada 1 yang mendahului 1 ada 2, yaitu 3 dan 2. Selanjutnya kita beralih ke angka 4. Angka 4, apakah didahului oleh bilangan-bilangan yang lebih besar daripada angka 4? Jawabannya tidak. Karena 3, 2, 1 di situ statusnya lebih kecil daripada 4. Sehingga total inversi untuk 4 adalah 0. Nah, kalau misalkan kita jumlah semua ya, mulai dari inversi 3, 2, 1, dan 4, maka kita akan memperoleh total inversinya sebanyak 3. Total inversi dari 2 tadi 1, kemudian total inversi dari 1 tadi 2. Sehingga total inversi keseluruhannya ada 3. Karena 3 ini ganjil, maka dapat kita simpulkan bahwa permutasi 3, 2, 1, 4 termasuk dalam permutasi yang ganjil. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir. Di situ ada permutasi 4, 3, 1, 2. Kita mulai dari 4 dulu. Karena 4 ini berada di posisi yang paling kiri, berarti kan tidak ada yang mendahului 4 ya. Nah, kita anggap total inversinya adalah 0. Sekarang kita beralih ke angka 3. Apakah angka 3 didahului oleh bilangan yang lebih besar daripada 3? Jawabannya iya. Berapa total dari bilangan yang mendahului 3 yang statusnya lebih besar daripada 3? Jawabannya 1. Berarti inversi dari 3 adalah 1. Ya, sebanyak 1. Seperti itu maksudnya. Kemudian kita beralih ke angka 1. Apakah angka 1 ini didahului oleh bilangan-bilangan yang lebih besar daripada angka 1? Jawabannya adalah iya. Total dari bilangan yang memenuhi kriteria tersebut ada berapa? Ada 2. Karena 4 dan 3 di situ sama-sama statusnya lebih besar daripada 1. Sehingga total inversi untuk 1 adalah 2. Berikutnya yang terakhir kita tinjau angka 2. Pertanyaannya, apakah angka 2 didahului oleh bilangan-bilangan yang lebih kecil, yang lebih besar daripada angka 2? Jawabannya adalah iya. Berapa total bilangan yang memenuhi kriteria tersebut? Jawabannya hanya ada 2. Karena 1 di situ statusnya lebih kecil daripada 2. Sehingga nanti yang dihitung cuma 4 dan 3. Seperti itu ya. Sehingga total inversi dari 2 adalah 2. Kalau misalkan ditanya total keseluruhan dari inversinya ada berapa? Jumlahnya ada 5. Karena 5 ini ganjil, maka permutasi dari 4, 3, 1, 2 tergolong permutasi yang ganjil. Nah, untuk menambah pemahaman dari teman-teman, silakan coba teman-teman tebak ya, berapa total inversi dari permutasi 4, 3, 2, 1. Kemudian kira-kira nanti jenis permutasinya ganjil atau genap. Silakan tuliskan beserta dengan cara dan alasannya. Selanjutnya kita bahas tentang hasil kali elementer. Misalkan A adalah sebuah matriks bujur sangkar yang berukuran n kali n. Hasil kali elementer dari matriks A didefinisikan sebagai hasil kali dari n entry A yang tidak satu pun berasal dari baris dan kolom yang sama. Itu ya yang teman-teman perhatikan. Hasil kali dari n entry A yang tidak satu pun berasal dari baris atau kolom yang sama. Sebagai contoh, misalkan saya punya matriks A berukuran 2x2 dengan entry-entry A11, A12, A21, dan A22, maka matriks A di sini memiliki dua buah hasil kali elementer, yaitu A11 kali A22 dan A12 kali A21. Untuk menghitung jumlah hasil kali elementer dari suatu matriks, kita bisa menggunakan rumus permutasi ya teman-teman. Karena di sini matriks A-nya berukuran 2x2, maka hasil kali elementernya nanti akan berjumlah 2 faktorial. Seperti itu. Kalau misalkan kita punya sebuah matriks ya berukuran 6x6, maka hasil kali elementernya nanti akan sejumlah 6 faktorial.
Kemudian bagaimana cara kita menyusun jenis permutasinya gitu. Untuk bagian baris itu teman-teman buat berurutan saja. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Baru kemudian yang dipermutasi itu adalah indeks kolomnya. Bisa dipahami kira-kira? Contohnya di situ ya, ada A11 dan A22. Silakan teman-teman lihat indeks baris. Di situ saya buat entry yang pertama itu baris 1, kemudian entry yang kedua itu selalu baris 2. Berikutnya baru kita lakukan permutasi pada kolomnya. Jadi pada hasil kali elementer yang pertama saya buat 1, 2, kemudian pada hasil kali elementer yang kedua kolomnya saya buat 2, 1. Sedangkan untuk barisnya itu tetap 1, 2 dan 1, 2. Sebagai latihan silakan teman-teman kerjakan ya. Misalkan saya punya matriks B berukuran 3 kali 3, berapa nanti hasil kali elementernya? Kemudian silakan teman-teman sebutkan apa saja hasil kali elementernya. Harus sesuai dengan jumlahnya ya. Misal jumlahnya nanti ada 10 misalkan, berarti nanti harus ada 10 buah hasil kali elementer. Bagaimana caranya? Seperti tadi, indeks untuk baris kalian buat tetap saja. Karena di situ matriksnya berukuran 3 kali 3, berarti nanti barisnya diurutkan 1, 2, 3. Seperti itu. Baru yang dilakukan permutasinya pada indeks kolom. Jadi, kolom 1, 2, 3, baru kemudian kolom 1, 3, 2, dan seterusnya ya. Silakan dikerjakan, kemudian dicatat di buku tulisnya masing-masing. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang determinan. Fungsi determinan dinotasikan dengan det. Kemudian kalau kita misalkan mau mencari determinan dari A, berarti kita notasikan dengan det A gitu ya, atau A kemudian diberikan tanda mutlak. Nah, fungsi determinan ini didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Tentang hasil kali elementer teman-teman sudah tahu kan pada slide sebelumnya. Kemudian bertanda di sini maksudnya bagaimana? Ini tergantung dari permutasinya teman-teman. Kalau permutasinya nanti positif, berarti nanti tandanya plus. Tapi kalau misalkan permutasinya negatif, berarti nanti tandanya minus. Seperti itu. Terkait dengan plus dan minusnya, tergantung dari genap dan ganjil. Kemudian hitungan genap dan ganjilnya itu mengikuti jumlah dari inversinya. Seperti itu ya. Teorema, misalkan kita punya suatu matriks A di mana matriks A ini adalah suatu matriks persegi. Misalkan A ini memiliki satu baris yang berisi entry-entry 0 atau satu kolom yang berisi entry-entry 0. Dan ketika kita disuruh untuk menghitung determinannya, maka determinan dari matriks A tersebut adalah 0. Jadi tidak perlu dihitung ya. Syaratnya ada satu baris yang 0 atau satu kolom yang 0. Seperti itu. Kemudian, determinan dari matriks A transpose itu sama saja dengan determinan dari matriks A-nya. Teorema selanjutnya, misalkan A di sini adalah sebuah matriks segitiga berukuran n kali n. Yang saya maksudkan di sini boleh matriks segitiga atas, boleh matriks segitiga bawah, atau boleh juga matriks diagonal ya. Karena pada prinsipnya matriks diagonal itu adalah matriks segitiga atas sekaligus matriks segitiga bawah. Maka ketika kita disuruh untuk menghitung determinannya, kita cukup menghitung hasil perkalian dari entry-entry yang berada di diagonal utamanya saja. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk matriks segitiga saja ya teman-teman. Jadi matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, atau matriks diagonal. Ketika kita disuruh untuk menghitung determinannya, maka kita cukup menghitung hasil perkalian dari entry-entry yang berada di diagonal utama saja. Berikutnya, misalkan saya punya sebuah matriks bujur sangkar A di mana dua baris atau dua kolom itu saling proporsional. Dalam arti seperti ini,
baris yang pertama merupakan kelipatan dari baris yang kedua, misalkan seperti itu ya, atau kolom yang kedua merupakan kelipatan dari kolom yang ketiga. Nah, kalau misalkan kita punya kasus seperti itu, maka determinan dari A tidak perlu dihitung lagi, karena sudah jelas determinannya nanti adalah 0. Bisa dipahami ya? Misalkan saya punya matriks A, di mana matriks A ini sebuah matriks persegi berukuran n kali n, dan saya juga punya K, di mana K di sini adalah skalar sembarang. Maka untuk menghitung determinan dari K dikalikan A, kita cukup menghitung ya K dipangkatkan dengan ukuran matriksnya, kemudian dikalikan dengan determinan dari A. Sebagai contoh, misalkan saya punya matriks A, di mana matriks A ini ukurannya 3 kali 3, kemudian determinan dari A ini adalah 2. Misalkan seperti itu ya. Kemudian saya ambil skalar sembarang. Misalkan skalarnya ini adalah 4. Maka determinan dari 4A itu sama dengan K. K-nya tadi kan 4 ya. 4 kita pangkatkan dengan 3, di mana 3 itu ukuran dari matriksnya. Kemudian kita kalikan dengan determinan dari A. Determinan dari A tadi berapa? 2. Seperti itu. Teorema selanjutnya, misalkan kita punya dua buah matriks, di mana masing-masing dari matriks ini adalah matriks bujur sangkar yang ukurannya sama. Misalkan A di sini ukurannya adalah n kali n, kemudian B di sini juga ukurannya n kali n. Kita disuruh untuk menentukan ya determinan dari A dikalikan B itu berapa. Nah, cara menghitungnya cukup mudah. Kita hanya cukup menghitung determinan dari A itu berapa, kemudian determinan dari B berapa. Nah, nanti menghitung determinan dari A kali B, kita cukup mengalikan determinan A dengan determinan dari B. Sebagai contoh, misalkan saya punya matriks A determinannya itu adalah 3, kemudian matriks B di sini determinannya 5, maka determinan dari A dikalikan B adalah 3 dikalikan 5, sehingga jawabannya adalah 15. Kita lanjut pada teorema. Teorema ini membahas tentang salah satu ciri dari suatu matriks yang dapat dibalik, atau istilah lainnya adalah suatu matriks yang memiliki inverse. Jadi misalkan saya punya sebuah matriks bujur sangkar A, matriks A ini dapat dibalik atau memiliki inverse jika dan hanya jika determinan dari matriks A-nya itu tidak bernilai sama dengan 0. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi salah satu ciri-ciri dari sebuah matriks yang memiliki inverse, nilai dari determinannya tidak sama dengan 0. Berikutnya, misalkan si A ini ternyata memiliki inverse, maka determinan dari inverse A itu sama dengan 1 per determinan dari A. Apakah bisa dipahami? Jadi misalkan saya punya matriks A, itu determinannya adalah 7, dan si A ini ternyata memiliki inverse ya. Memiliki inverse, maka determinan dari inverse A itu adalah 1 per 7. Seperti itu. Teorema selanjutnya, misalkan saya punya matriks A, di mana matriks A ini adalah matriks persegi yang berukuran n kali n. Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah pernyataan yang ekuivalen. Maksudnya bagaimana? Di situ kan saya punya 7 buah pernyataan ya, dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 7. Nah, pernyataan-pernyataan ini dikatakan ekuivalen misalkan dipenuhi prinsip seperti ini. Misalkan pernyataan yang pertama itu benar, maka akan berlaku pernyataan yang kedua. Misalkan pernyataan yang kedua benar, maka akan berlaku pernyataan yang ketiga. Begitu seterusnya sampai nanti kita sampai di pernyataan yang ketujuh. Jika pernyataan yang ketujuh ini benar, maka akan berakibat pernyataan yang satu bernilai benar. Seperti itu. Kita mulai dari pernyataan yang pertama ya. Misalkan kita punya matriks A dan matriks A ini ternyata dapat dibalik. Artinya matriks A ini memiliki inverse. Seperti itu, maka akan berlaku AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial.
Dalam hal ini berarti A-nya adalah matriks koefisien. Kemudian SPL-nya adalah SPL homogen karena 0 di situ menunjukkan konstanta-konstanta 0. Seperti itu ya. Dari pernyataan 1 ke 2, dari pernyataan pertama ke pernyataan yang kedua maksudnya, dapat kita ambil kesimpulan seperti ini. Misalkan kita punya sebuah SPL homogen, kemudian matriks koefisien dari SPL homogen tersebut ternyata memiliki inverse, maka SPL homogen tersebut memiliki solusi trivial. Seperti itu. Artinya bagaimana? Misalkan variabelnya ada 3, X1, X2, dan X3, maka X1 akan bernilai sama dengan 0, X2 bernilai sama dengan 0, dan X3 juga bernilai sama dengan 0. Berikutnya, misalkan saya punya sebuah SPL homogen, di mana SPL homogen ini memiliki solusi trivial. Ini saya ambil dari pernyataan yang kedua ya, maka akan berlaku pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu bunyinya seperti apa? Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah matriks identitas. Ini jelas ya? Kalau misalkan suatu SPL, dan SPL-nya itu adalah SPL homogen, ternyata solusinya trivial, maka nanti matriks koefisiennya ketika direduksi baris akan membentuk sebuah matriks identitas. Selanjutnya, dari pernyataan yang ketiga, misalkan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A itu adalah matriks identitas, maka akan berlaku pernyataan yang keempat, yaitu A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Ini jelas ya teman-teman ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya dari pernyataan yang keempat, misalkan saya punya matriks A dan matriks A ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer, maka ketika saya punya persamaan matriks AX sama dengan B, nah persamaan ini akan selalu konsisten, atau SPL-nya selalu memiliki solusi untuk setiap matriks B. Jadi berapapun nilai konstantanya, persamaan AX sama dengan B atau SPL-nya itu akan selalu memiliki solusi. Dari pernyataan yang kelima, misalkan saya punya sebuah SPL ya yang dapat saya nyatakan sebagai hasil perkalian matriks AX sama dengan B dan konsisten, maksudnya punya solusi untuk setiap matriks B, di mana matriks B di sini adalah matriks yang isinya konstanta-konstanta, maka solusinya adalah solusi yang tepat satu. Nah, itu dijamin di pernyataan yang ke-6. Seperti itu. Dari pernyataan yang ke-6, misalkan SPL yang dinyatakan sebagai perkalian matriks AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, maka dapat dijamin bahwa determinan dari matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Itu maksud dari jika pernyataan yang ke-6 benar, maka pernyataan yang ke-7 bernilai benar. Selanjutnya yang terakhir, kalau misalkan kita punya matriks A dan determinannya tidak sama dengan 0, maka artinya pernyataan yang satu terpenuhi. Apa pernyataan yang pertama? A ini dapat dibalik. Atau dalam istilah lainnya adalah A-nya pasti memiliki inverse. Mungkin teman-teman sudah familiar ya tentang bagaimana cara mencari determinan dari sebuah matriks berukuran 2x2 atau 3x3. Kita bisa menggunakan aturan Sarus dan sebagaimana yang sudah teman-teman pelajari di sekolah. Namun bagaimana kalau misalkan kita dihadapkan pada sebuah matriks yang berukuran lebih dari 3, misalkan 4x4 atau 6x6? Bagaimana cara kita untuk mencari determinannya? Nah, dalam pembahasan yang terakhir ini kita akan mencoba mencari determinan dari matriks berukuran besar dengan menggunakan metode reduksi baris. Prinsip dari metode ini adalah kita akan mengubah suatu matriks ya menjadi matriks segitiga. Kalau matriksnya itu sudah berubah menjadi bentuk matriks segitiga, maka kita tinggal menghitung hasil perkalian dari entry-entry yang berada di diagonal utama untuk bisa mengetahui nilai dari determinannya. Jadi prinsip dari reduksi baris untuk mencari determinan seperti itu ya, merubah suatu matriks menjadi bentuk matriks segitiga. Oke,
Dalam metode reduksi baris untuk mencari determinan dari sebuah matriks, nanti jelas kita akan menggunakan operasi baris elementer kan ya. Jadi ada sebuah matriks A, itu adalah matriks asal, kemudian matriks tersebut akan kita modifikasi menjadi matriks B, kita modifikasi lagi sampai nanti terakhir B-nya itu adalah sebuah matriks segitiga dengan menggunakan operasi baris elementer. Teman-teman masih ingat kan ya, operasi baris elementer kan ada 3 macam. Nah, bagaimana nanti kondisi dari determinan matriks A ketika kita mengubah-ubah matriksnya sehingga menjadi sebuah matriks modifikasi yang kita beri nama matriks B. Nah, itu kita tentukan ya kondisi dari determinannya itu melalui poin-poin yang ada di dalam teorema ini. Yang pertama, misalkan B itu adalah matriks hasil modifikasi dari A dengan cara suatu baris atau suatu kolom di dalam A itu dikalikan dengan skalar K, maka determinan dari matriks B-nya itu sama dengan K dikalikan dengan determinan A. Bisa dipahami ya? Misalkan determinan dari A itu 8. Kemudian kita modifikasi si A ini dengan cara misalkan satu barisnya kita kalikan dengan 2 misalkan. Maka kita peroleh matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks A yang baris pertamanya sudah dikalikan 2. Lah kondisi dari determinan matriks B-nya bagaimana? Berarti 2 dikalikan dengan 8. Seperti itu. Berikutnya yang kedua. Misalkan matriks B itu adalah sebuah matriks hasil modifikasi dari matriks A, di mana matriks A di situ 2 barisnya ditukar, misalkan. Jadi matriks A ini misalkan baris pertamanya 1, 2, 3, baris yang kedua 4, 5, 6. Kemudian saya tukar, sehingga baris yang pertama itu menjadi 4, 5, 6 dan baris yang kedua menjadi 1, 2, 3. Maka matriks modifikasi ini kita namai B ya. Nah itu determinannya bagaimana? Determinan dari B adalah minus determinan dari A. Seperti itu. Setiap kali kita menukar baris atau menukar kolom dari A, maka nanti determinannya dikalikan dengan minus 1. Berikutnya, kalau misalkan kita punya matriks B, di mana matriks B ini adalah hasil modifikasi dari matriks A dengan menggunakan operasi baris elementer yang ketiga. Operasi baris elementer yang ketiga itu yang seperti apa? Jadi satu baris kita kalikan dengan suatu konstanta tak nol, kemudian kita jumlahkan ke baris yang lain ya. Misalkan seperti itu, maka determinannya tidak berubah. Jadi antara determinan A dengan determinan hasil modifikasi A yaitu determinan B lah itu sama. Seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba masuk ke contoh soal bagaimana cara mencari determinan dari sebuah matriks A dengan menggunakan metode reduksi baris. Jadi di sini soalnya, carilah determinan dari matriks A berikut. Matriks A-nya didefinisikan sebagai matriks berukuran 3x3 dengan entry-entry 286, 219, dan 375. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian. Sebagaimana biasanya ya, determinan dari A itu disimbolkan dengan det A seperti ini. Kemudian matriks A entry-entrynya kita masukkan ke dalam kurung mutlak. Ya, jadi ada beda antara determinan dengan kurung determinan dengan kurung matriks biasa. Kalau kurung untuk determinan itu tidak ada tanda, istilahnya apa ini ya, tanda capingnya. Seperti itu. Oke, sekarang teman-teman lihat entry-entry dari matriks A. Ada 286, 219, dan 375. Di bagian baris pertama, ini kan bisa kita sederhanakan kan ya. Bisa disederhanakan dengan cara baris pertama ini kita bagi dengan setengah. Kalau misalkan dalam operasi baris elementer, di sini kan kita tulis setengah gitu ya, setengah dikalikan dengan baris pertama. Tapi dalam mencari determinan kita tidak tuliskan setengah, tetapi kita kalikan dengan 2. Jadi nanti yang baris pertama ini kita ubah menjadi 1, 4, 3, kemudian istilahnya 2-nya dikeluarkan, seperti itu. Jadi nanti 2 dikalikan dengan determinan matriks yang baru. Matriks yang baru ini adalah hasil modifikasi dari A, di mana baris pertama dari A kita kalikan dengan setengah. Sehingga nanti baris pertama dari 286 akan menjadi 1, 4, 3. Bisa dipahami ya?
Berikutnya adalah kita mencoba untuk mengenolkan entry-entry di bawah satu utama. Di sini ada 2, di sini ada 3. Kalau misalkan kita memakai operasi baris elementer yang ketiga, maka determinan tidak berubah. Jadi determinan dari matriks yang di atas ini tidak akan berubah, sama dengan matriks yang di bawahnya. Caranya bagaimana nanti kita mengenolkan sehingga diperoleh matriks yang di bawah ini? Baris yang pertama kita kalikan dengan minus 2, kita jumlahkan dengan baris yang kedua. Kemudian baris yang pertama kita kalikan dengan minus 3, kita jumlahkan ke baris yang ketiga. Sehingga nanti akan diperoleh matriks baru seperti ini. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri ya. Dan nanti determinannya tidak berubah, sehingga tidak perlu kita kalikan dengan apapun di bagian sini. Berikutnya, saya lanjutkan di sebelah kirinya sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya ingin mengenolkan minus 5 di sini. Agar mudah, maka yang minus 7 ini harus saya jadikan 1. Caranya kan berarti dia harus dikalikan dengan minus 1/7. Seperti itu ya. Dalam notasi determinan nanti tidak kita tuliskan dengan dikali minus 1/7, tetapi dikali dengan minus 7. Seperti ini. Sehingga nanti akan kita peroleh bentuk matriks yang barunya seperti ini. Bisa dipahami ya? Berikutnya seperti biasa. Nanti kita akan menjadikan minus 5 ini 0, berarti nanti baris yang kedua kita kalikan dengan 5, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang ketiga. Karena kita memakai operasi baris elementer yang ketiga, maka nanti determinannya tidak berubah. Dalam arti, determinan matriks yang ini sama dengan determinan dari matriks hasil modifikasinya yang ini. Bagian sini tidak kita utik-utik. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya lanjutkan. Nah, kita tadi di slide sebelumnya sudah memperoleh bentuk yang seperti ini. Bisa teman-teman lihat bahwasanya matriks yang ada di sini itu sudah berbentuk matriks segitiga. Ya, karena di bawah sini kan sudah 0 semua. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan di awal, kalau misalkan kita punya matriks segitiga, maka untuk mencari determinannya kita hanya perlu mengalikan entry-entry yang ada pada diagonal utama. Yang mana saja? 1, 1, kemudian minus 4/3/7. Sehingga nanti kita peroleh minus 7 dikalikan 2, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan minus 43/7. Di sini ada minus, kemudian ada 7, di sini ada 7. Saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan, minusnya juga. Sehingga nanti akan kita peroleh 2 dikalikan 43. Determinan dari matriks A berarti sama dengan 86. Kalau misalkan teman-teman ragu-ragu, silakan coba teman-teman cek dengan menggunakan metode Sarus ya. Nanti pasti akan diperoleh determinannya sama dengan 36. Demikian penjelasan tentang cara mencari determinan dari sebuah matriks dengan menggunakan reduksi baris. Metode reduksi baris ini biasanya digunakan ketika kita disuruh untuk mencari matriks yang ukurannya lebih besar daripada 3. Ini tadi cuma sekedar contoh ya, jadi biar hitungannya tidak terlalu panjang, makanya saya buat di matriks 3x3. Tetapi pada penerapan umumnya, reduksi baris itu digunakan untuk matriks, untuk mencari determinan dari matriks yang ukurannya itu lebih besar dari 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.